Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2015 telah memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah kabupaten kota dalam melakukan penetapan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015. Selain itu juga pada tahun 2016 dan tahun 2021, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengucurkan dana bantuan keuangan untuk 841 desa, yang mana pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pelestarian dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Di Kalimantan Timur sendiri terdapat bermacam-macam suku. Mungkin kita sudah sering mendengar bahwa Kalimantan Timur salah satu suku aslinya Kutai, Dayak, Pasir dan Berau. Dari berbagai macam suku tersebut, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda, seperti adat, budaya, bahasa, dan kearifan lokal. Tentu hal ini yang menjadikan Kalimantan Timur memiliki daya tarik sendiri. Untuk saat ini, Kalimantan Timur baru memiliki 2 masyarakat hukum adat. Yang pertama, masyarakat hukum adat Mului yang terletak di Desa Suan Seluntung, Kecamatan Muara Komam. Dan yang kedua, masyarakat hukum adat Paring Sumput di Desa Muara Andeh, Kecamatan Muara Samu. Semua masyarakat hukum adat ini berasal dari Kabupaten Pasir. Dan ke depan akan ada lagi penambahan 2 masyarakat hukum adat yang berasal dari Pasir, yaitu masyarakat hukum adat Lusan dan masyarakat hukum adat Rangan. Nama saya Jidan, selaku Kepala Adat Mului. Saya diwariskan dari nenek moyang saya. Pertama-tama asal-usul Kampung Mului adalah tidak lain dan tidak bukan di tengah-tengah hutan adat yang ada sekarang. Ya, karena kami punya warisan dari orang tua dulu, wilayah Mului ini jangan ditinggal, pertama. Kedua, sumber kehidupan juga. Sumber kehidupan dari hutan adat ini di wilayah Mului. Perjuangan masyarakat Mului termasuk saya mulai tahun 95 berjuang menyusun aturan adat, pertemuan adat dengan desa tetangga, bahkan teman-teman di provinsi lain. Nah, selanjutnya tahun 99 kami melakukan pemetaan hutan adat. Kesatuan masyarakat hukum adat pada dasarnya merupakan bagian dari wilayah desa. Kebijakan pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat sampai saat ini belum berjalan secara optimal. Sehingga peran masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan masih sangat kecil. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dan lembaga terkait, serta pihak swasta untuk bersama-sama mulai memberikan perhatian serta keberpihakan kepada warga kita yang hidup berkelompok dalam wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui berbagai kebijakan. Tahun 2018 kemarin, akhirnya ditetapkanlah masyarakat adat Mului menjadi MHA dengan luasan 7.803 hektar untuk wilayah adat Mului. Selanjutnya tahun 2019 kita coba ajukan lagi untuk bagaimana mengajukan hutan adatnya, karena orangnya sudah diakui, maka tinggal hutannya yang diakui. Maka kita ajukan ke KLHK
tahun 2019 kemarin dilakukan verifikasi masyarakat adat, verifikasi hutan adatnya, orang KLHK datang, maka 2019 akhir kemarin itu ditetapkan juga menjadi hutan adat. Mulai akhirnya mendapatkan hutan adat seluas 7.722.000 hektar. Yang baru sekarang tahun 2021 ini tanggal 7 bulan 1 kalau nggak salah saya dapat info, dapat lagi SK Menteri, SK Hutan Adat. Nah, itu dari perjuangan masyarakat adat sebenarnya, kekompakan masyarakat adat dengan warga lain, bekerjasama dengan pemerintah juga. Dengan aturan adat itulah mereka menjaga dan mengelola hutan adatnya, karena di sini masih berlaku. Nah, yang unik di sini adalah kepemilikannya adalah komunal. Semua yang 7.803 hektar tadi itu milik bersama. Tidak ada milik A, B, C atau ketika dipatok berapa kilo, berapa meter atau berapa hektar punya, enggak. Mereka tidak memiliki itu. Yang kepemilikan hanya pohon. Kalau di sini tidak ada. Di sini milik bersama. Kalau kata kepala adat itu kan, kepala adat hanya mengetahui bahwa bumi atas bumi. Semua titipan anak cucu. Mulai tahun 2020 saya membentuk grup. Grup itu regu untuk patroli hutan adat. Pertama untuk menentukan tata batas dengan desa tetangga. Nah, tujuannya adalah untuk generasi Mului sendiri pribadi. Tentang kita masuk hutan, itu walaupun teman-teman dari luar, baik di warga Mului sendiri itu ada sebenarnya. Pertama kalau kita yang warga Mului masuk ke misalnya ke Gunung Lumut mendaki, naik misalnya, kita pamit dulu. Paling enggak kita bakar jombo dulu untuk pamit. Itu paling enggak bahwa kita mau naik Gunung Lumut, tujuannya ini. Supaya enggak ada keteguran yang tidak kita inginkan. Permintaan kakak dari kampung Mului dan lagi derok melaksana kenebul ke di atas Pengakuan masyarakat adat, pengakuan hutan adat, itu sebenarnya baru mulai. Kenapa saya bilang baru mulai? Dari sinilah titik nolnya, titik awal. Bagaimana masyarakat sekarang tetap kuat menjaga semuanya. Makanya saya bilang tadi kan, setelah dapat pengakuan apa segala macam semua ini, bagaimana soal ekonominya? Bagaimana sekarang orang di bawah itu juga bisa memberikan sesuatu pada Mului, reward atau apalah gitu ya. Karena dari 38 KK 147 jiwa ini atau 150-an lah ya, itu yang menurut saya yang butuh sesuatu. Makanya ekonomi tadi loh. Bagaimana mereka bisa tetap hidup dan bertahan dan mempertahankan hutan ini. Tapi bagi mereka cukup itu dengan hutan saya aman, saya tidak diganggu investasi, saya mendapatkan makanan, ekonominya saya kuat. Harapan kami mendapat SK ini tidak lain tidak bukan bantuan pemerintah sebenarnya. Minta diperbaiki jalan. Kalau jalan sudah bagus, apa rencana kita ke depan tindak lanjut SK itu akan berjalan dengan mudah. Untuk kita membangun, untuk kita kerjasama, sekolah juga lancar. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasir yang telah mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Pasir. Dan kepada mitra pemerintah Yayasan Perkumpulan Padi Indonesia yang sejak awal memberikan perhatian pendampingan bagi masyarakat hukum adat Mului dan Paring Sumput. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya.
adat ini ibu kandung sebenarnya. Ibu kandung. Saya pernah leluhur juga hidup di situ sampai generasi sekarang sampai aku ada tetap hidup di situ. Kan ibu kandung namanya. Jadi harus terjaga potensinya, namanya ibu kandung, darah dagingnya. Kita jangan terlalu rakus. Namanya ibu kandung kita jaga, kita hidup baik-baik. Namanya ibu kandung, sumber airnya, sumber pendapatan sehari-hari. Tapi kita harus terbatas. Kayak kita menjaga ibu kandung, jangan sekaligus. Itu kita jaga ibu kandung itu. Gunung ibu kandung, hutannya ibu kandung juga. Tidak ada putus karena Allah yang membuat. Kalau buatan manusia itu dapat diukur, kalau namanya Tuhan nggak dapat diukur. Itulah yang kita jaga. Dengan telah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, harapan saya masyarakat adat jangan sampai termarginalkan dan tetap eksis. Kami dari Provinsi Kalimantan Timur berharap juga ada kolaborasi antara pemerintah bersama-sama, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan pemerhati lingkungan tetap terus menjaga kelestarian masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur. Tetap semangat, kita pertahankan terus masyarakat adat yang di Kalimantan Timur untuk tetap eksis. Để cho mít nua lâu có pa ga mình mang lo yom bon lâu pa ga để bé quyết mẹ mang bia le mít lâu có đi le mẹ mang lo mẹ lâu le mít để nhóm ba mẹ mang để ro tu lâu có mẹ mà tu lo dữ lớn lâu tu để cho mít nua cho mít chi lâu có là đồ mẹ mang lo bà ra lâu chi